Halo teman semua, apa kabar? Udah lama kita nggak bedah buku The Eight Habit lagi ya. Nah, terakhir kali kita sudah bahas tentang 4 peran kepemimpinan atau the 4 roles of leadership. Kita akan masuk lebih dalam ke salah satu peran, dan kali ini kita akan masuk ke dalam bahasan modeling yang ada di bab 7 ya, The Voice of Influence, Be a Trim Tab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sudah nonton bahasan-bahasan sebelumnya, sudah baca bukunya, boleh langsung ke sini aja. Tapi kalau belum, ya boleh juga ya review-review dulu video-video sebelumnya. Karena paling tidak kita perlu punya gambaran ya sebenarnya di 8 Habit ini bahas apa gitu ya. Kalau kebetulan in case teman-teman ketemu di video kali ini langsung ya, kita tiba-tiba udah bab 7 aja nih ya kan. Nah, judul bab 7 adalah The Voice of Influence, Be a Trim Tab. Nah, ini saya dulu bingung sekali ya istilah trim tab ini apa sih sebenarnya gitu ya. Baru belakangan saya paham pas lihat ilustrasinya. Jadi di dalam sebuah kapal yang sangat besar itu kita tahu ya, mungkin pernah lihat ya, paling tidak mainannya gitu ya, simulasinya. Itu di bawah bagian belakang itu ada bagian yang berfungsi untuk membelok-belokkan arah kapal. Saya nggak tahu persis namanya apa itu ya. Jadi bilahnya ya, bilah besar ya, semacam bilah besar gitu yang buat belok-belok. Nah ternyata di bilah yang besar itu ada bilah kecil. Jadi kalau kita bayangkan ini bilahnya ya. Nah di bilah besarnya ini ada bilah kecil. Nah ini juga bisa belok-belok gitu. Nah ternyata fungsinya bilah kecil ini adalah membantu ya, ini sepemahaman saya, membantu untuk membelokkan arah bilah besar ini. Gitu ya. Jadi bilahnya kecil tapi dia punya fungsi untuk mengarah ke arah. Ternyata di dalam arus yang sangat besar itu ternyata bilah kecil seperti itu punya potensi yang luar biasa untuk membelokkan kapal. Gitu ya. Nah, itulah yang namanya trim tab ya. Teman-teman silakanlah mengeksplor sendiri ya lah ya. Disitulah saya akhirnya mulai paham apa hubungannya metafora trim tab itu dengan bahasan modeling di bab kali ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, modeling itu menurut Pak Stephen Covey adalah spirit ya, atau inti dari kepemimpinan. Jadi ini adalah bahasan-bahasan sebelumnya ya, ketika kita bicara soal finding your voice ya, menemukan panggilan hati kita, panggilan jiwa kita, itu sebenarnya fungsi utamanya adalah supaya kita bisa menjadi seorang model, seorang teladan. Gitu, sehingga dengan demikian kita bisa nanti ya pada saat kita ngomong visi, kita ngomong eksekusi, itu orang percaya karena apa? Karena pertama-tama dia sudah percaya dulu dengan siapa diri kita. Nah kalau kita lihat di gambar 4 peran kepemimpinan itu, si modeling ini kan ada di tengah-tengah ya, sehingga bisa dikatakan memang dia harusnya dilakukan sebelum yang lain ya. Karena dialah yang memungkinkan yang lain itu untuk betul-betul bisa berfungsi. Kita ambil contoh misalnya pada saat nanti kita diskusi soal peran yang namanya pathfinding. Peran ngajakin tim untuk paham ya arah tim atau organisasi ke arah mana. Yang disebut dengan pathfinding atau proses visioning itu kan sesuatu yang abstrak ya, belum kejadian. Jadi nggak ada basis tim buat percaya bahwa visi itu mungkin, target itu mungkin, nggak ada basisnya. Lalu apa dasarnya? Ya dasar yang paling mungkin hanyalah bahwa mereka percaya karena yang ngomong, yang ngajakin untuk bikin visi itu adalah leadernya. Dan leadernya adalah orang yang layak dipercaya. Nah gitu logikanya ya. Begitu juga dengan eksekusi tentu saja ya. Kalau orang nggak percaya sama visinya, ya orang nggak percaya bahwa eksekusi ini itu akan works, akan bisa punya dampak. Nah, apa yang bikin mereka percaya bahwa eksekusi ini possible kok? Ya kalau mereka percaya sama visinya, yang mereka percaya sama leadernya gitu ya. Nah, begitu juga dengan peran keempat, misalnya peran terkait dengan empowering ya. Empowering itu kan pada dasarnya agak repot ya. Saya itu mau dikembangkan, proses saya dikembangkan pasti saya dikasih ilmu-ilmu baru, dikasih kerjaan-kerjaan baru, dikasih tantangan-tantangan baru yang harus saya kerjakan di tengah-tengah kesibukan saya sekarang kan. Nah, itu kan repot ya. Dan apa yang bikin saya percaya? Ya pasti karena saya percaya sama leader saya. Leader saya ini orang yang peduli sama kemampuan saya, dia pengen mengembangkan saya. Jadi modeling ini betul-betul sesuatu yang sifatnya sangat inti, sangat core, sangat fundamental ya di dalam 4 peran kepemimpinan ini.
Nah kita lihat kalau di buku ini Pak Kofi sering mengutip tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther, Nelson Mandela, ya orang-orang yang tidak merupakan manusia sangat sempurna, tetapi paling tidak banyak orang di abad 20 21 ini kenal nama-namanya. Somehow mungkin pernah lihat video-videonya dan punya banyak rekaman kisah ya di banyak buku-buku. Di balik ya di tengah ketidaksempurnaannya, kenapa mereka akhirnya bisa menggerakkan banyak orang? Ya karena mereka cukup kredibel sebagai seorang pemimpin. Mereka kredibel dulu, baru kemudian mereka bicara soal visi dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud dengan modeling di sini tidak hanya bicara soal orang per orang atau individu per individu. Modeling juga bisa berbentuk sebuah tim ya. Sebuah tim itu bisa menjadi teladan bagi tim-tim lain yang kemudian bisa menggerakkan tim lain untuk ikut juga pengen jadi tim yang seperti itu. Ya sebagaimana mungkin kita lihat ya, ada sebuah masyarakat yang menginspirasi masyarakat lain buat bergerak melakukan sesuatu ya, bukan hal yang baik, hal yang benar. Itu kan berarti bukan individu per individu, tapi itu adalah sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang menginspirasi. Bahkan sebuah negara ya, sebuah negara yang non-Dao di sana kita mungkin tidak pernah mengalaminya, kita hanya pernah baca bukunya, nonton videonya zaman sekarang. Tapi toh kenyataannya menginspirasi gitu ya. Ya tontonan-tontonan seperti Nash Daily kalau saya amati kan berusaha seperti itu ya, berusaha untuk mengekspos orang-orang yang paling tidak dalam riset mereka dianggap layak untuk menjadi teladan, dan seringkali saya amati bentuknya bukan hanya 1-2 orang tapi merupakan sebuah komunitas, sebuah masyarakat. Nah berarti kalau boleh disimpulkan sebenarnya modeling ini adalah sebuah proses untuk menjadi orang yang punya pengaruh, ya kan? Nah ada hal yang menarik ya di buku ini dibahas oleh Pak Stephen Covey pada saat dia bahas soal prinsip trim tab ini atau prinsip modeling ini. Itu beliau sering mendapatkan komentar gitu bahwa Pak Covey saya mau nanya nih ya kan, yang Bapak ajarin tuh ideal sekali, bagus banget saya setuju, tapi kayaknya di kantor saya tuh nggak jalan nih Pak, soalnya bos saya itu susah orangnya Pak. Gitu ya. Nah Pak Covey, materi Bapak ajarkan itu keren banget, saya tuh pengen banget praktekin, tapi kayaknya di keluarga saya nggak mungkin ya Pak, soalnya keluarga saya tuh nggak bisa diajakin mikir yang kayak gitu-gitu. Nah, nah komentar ini itu sering banget ya diucapkan oleh banyak orang, termasuk di kelas-kelas yang saya fasilitasi ya. Itu sering dapat komentar begini. Nah ini sebuah komentar yang menarik ya, Pak Covey memberi judul bahwa ini adalah komentar orang yang sedang ada di dalam paradigma atau pola pikir menjadi korban ya, atau victimism ya, victimisme. Nah, victimisme adalah sebuah pola pikir merasa bahwa saya itu sebagai korban, maka saya nggak punya banyak pilihan. Pilihannya adalah kalau saya mungkin saya keluar dari organisasi itu, tapi karena saya belum bisa keluar, saya masih butuh ada di organisasi, ya udah saya terima aja pahitnya. Kalau bisa saya keluar dari keluarga itu, masalahnya keluarga nggak mungkin semudah itu saya tinggalkan, maka saya tetap di keluarga itu dan saya terima aja nggak enaknya. Pilihannya hanya seperti itu karena kita merasa tidak berdaya. Nah yang menarik adalah semua itu sebenarnya hanya lahir dari sebuah pola pikir yang namanya victimisme tadi. Pola pikir menjadi korban. Yang pola pikir bahwa masalahnya itu ada di luar sana. Pola pikir yang enggan menyadari atau mengatakan bahwa sebenarnya saya pun sadar nggak sadar itu menyumbang kepada situasi itu. Nah, kutipannya mengatakan demikian ya, victimism gives your future away. Ini problemnya. Victimisme akan membuang kesempatan kita untuk memiliki masa depan. Bahwa masih ada kemungkinan kita bisa mengubah organisasi, itu kita buang dan kita akhirnya merasa bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya korban saja. Di sini untuk menarik Pak Covey kemudian membahas nih bahwa di dalam filsafat Yunani kuno ya itu biasanya diajarkan bahwa yang namanya mempengaruhi itu komponennya ada 3. Pertama yang disebut dengan ethos. Ethos itu adalah ya akar kata dari etik ya. Jadi bagaimana kita sebagai individu atau pribadi itu adalah orang yang memegang teguh etika-etika atau norma-norma yang baik yang benar.
Jadi dengan kata lain, kita bisa mempengaruhi orang lain kalau kitanya dulu itu adalah orang yang memegang prinsip atau nilai-nilai yang tepat, yang benar. Tapi tidak cukup. Ya, yang kedua butuh yang namanya patos. Patos adalah empati. Jadi kita bisa mempengaruhi orang kalau kita pertama-tama setelah kita punya kredibilitas, kita memahami orang lain ini sebenarnya butuhnya apa, situasinya gimana. Bisa nggak langsung saya tawarkan atau saya perlu lewat jalan yang bagaimana. Itu namanya patos ya. Nah, semakin saya peka terhadap situasi orang, semakin mungkin saya mempengaruhi mereka. Yang ketiga adalah logos. Logos itu ya sederhananya logika gitu ya, atau ilmu atau rasionalitas. Logos adalah upaya kita mempengaruhi dengan menyediakan argumen-argumen yang rasional, data-data, ya, penelitian-penelitian gitu ya. Nah, dengan demikian kita tuh bisa menyentuh pikiran, hati, dan jiwa jadi orang lain. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya urutan dari etos, patos, logos ini penting. Yang Pak Kofi ya, titik pertama itu tetap adalah etos. Kitanya dulu ya, the messenger dulu nih, kita sebagai penyampai pesan ini apakah kita merupakan orang yang secara etos itu layak. Baru kemudian patos dan logos kita itu akhirnya bisa berdampak. Ya sederhana beginilah ya. Kadang-kadang saya tuh suka kalau lagi nggak mood gitu ya, suka males diajakin ngobrol sama orang yang saya tahu dia lagi jualan ya. Terutama jualan sesuatu yang saya sebenarnya nggak sanggup beli gitu ya. Kayak barusan tiba-tiba saya di DM orang di IG nawarin, Mas Teddy nih saya sales BMW ya, kapan mau test drive. Nah gitu kan, pertanyaan kapan mau test drive kan seolah-olah adalah berempati ya, menanyakan kepada saya kapan saya mau test drive gitu kan, dengan terus dia tampilin ya data-data, press list segala macam itu menyasar logo saya. Pertanyaannya adalah ya saya tahu dia itu pengen jualan aja gitu ya. Dia hanya menjalankan tugasnya, tapi saya tahu pertanyaan dia kapan ada waktu tuh bukan karena dia berempati kepada saya, tapi karena dia pengen jualan gitu kan. Jadi ya di momen seperti itu meskipun patos sama logosnya ada ya, secara emosi kita bisa memahami, secara logika kita bisa tawarkan, belum tentu itu menggerakkan orang kalau etosnya ini loh secara pribadi kita itu kredibel. Nah, di bagian ini Pak Kofi menceritakan dia pernah membawakan program di sebuah perkumpulan. Perkumpulan ini adalah kumpulan orang-orang yang sangat profesional yang di dunia asuransi ya, insurance agent. Si Pak Kofi udah jadi resource person di situ udah cukup lama, udah 2 tahun gitu. Nah, satu kali dalam sebuah diskusi ya, Pak Kofi mendapati bahwa ada beberapa keluhan, ada komplain-komplain dari mereka tentang situasi di organisasinya. Nah, kemudian Pak Kofi nanya, terus apa yang sudah Anda lakukan untuk mengubah hal itu atau mempengaruhi hal itu? Dia katakan, ya itu kan bukan peran kita Pak, ya kan? Kita kan nggak in charge dalam hal itu. Kita kan perannya insurance agent gitu kan. Nah, Pak Kofi kemudian memberikan pandangan begini, ya betul itu bukan wewenang Anda, ya kan? Tapi Anda itu kan yang ada di sini itu bukan orang sembarangan ya. Anda sebenarnya adalah orang yang punya pengaruh, Anda orang yang punya kredibilitas, Anda ini sekumpulan orang-orang yang hebat. Kalau Anda yang ngomong ya bahwa sebenarnya di dalam organisasi itu butuh ada perubahan yang signifikan secara sistem, kemungkinan omongan Anda itu akan didengar karena sebenarnya Anda punya kredibilitas. Gitu. Singkat cerita, kemudian ya mungkin tidak langsung ya, tapi mereka tercerahkan gitu ya untuk memulai sesuatu yang berbeda. Mereka kumpul, mereka diskusi, kemudian hasil diskusinya berupa sebuah rekomendasi disampaikan ya, dengan mereka ngutus 2 orang perwakilan dari grup itu ke manajemen, dan ternyata saran mereka diterima ya. Tentu tidak semudah itu langsung ya, mereka butuh untuk refining the plan gitu. Tapi singkat cerita kredibilitas mereka ditambah kemampuan mereka mempengaruhi itu sekarang diarahkan ya untuk bisa mempengaruhi manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik, ternyata berdampak dan disetujui, kemudian mulai berjalan dan akhirnya bisa punya dampak yang positif bagi organisasi. Nah, sampai di sini pas di pertemuan-pertemuan berikutnya Pak Kofi nanya, nah keluhan Anda yang kemarin itu kan sudah berhasil nih ya, sekarang pertanyaannya Anda punya keluhan apa lagi? Nah, silakan gunakan kemampuan Anda ya, kredibilitas Anda, etos Anda, dan kemampuan Anda untuk mempengaruhi itu supaya terjadi.
gitu. Jadi alih-alih kita hanya menganggap diri sebagai korban, kita juga bisa menganggap diri kita sebagai penggerak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan prim tab tadi ya. Jadi bilah kecil, ya mungkin kecil bilahnya tapi ternyata punya dampak yang sangat besar bagi organisasi. Nah, kalau dikaitkan dengan Seven Habits ya, buku Pak Covey yang sebelumnya, maka prinsip trim tab ini itu sangat dekat dengan prinsip lingkaran pengaruh ya. Saya bikin video tentang itu beberapa waktu yang lalu. Jadi ada dua hal besar dalam hidup kita, yaitu hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi secara langsung. Kita hanya bisa peduli saja pada hal-hal itu. Si satu kelompok insurance profesional tadi, mereka hanya bisa peduli terhadap situasi di organisasi yang tidak dalam wewenang mereka. Hal-hal kayak gitu banyak, di mana-mana pasti ada. Nah, tapi orang yang punya kredibilitas ternyata tidak mau fokus pada hal seperti itu terlalu banyak. Mereka memilih untuk fokus pada lingkaran dalam yang namanya circle of influence atau lingkaran pengaruh. Atas berbagai hal yang tidak bisa saya pengaruhi secara langsung, apa hal yang bisa saya lakukan. Nah, disitulah ketika mereka bikin usulan, mereka diskusi, ya mereka kasih ide-ide, mereka coba berempati kira-kira dari sudut pandang manajemen seperti apa. Usulan itu akhirnya toh bisa dipertimbangkan bahkan disetujui. Apakah langsung? Mungkin tidak. Ya, sekali lagi tidak mesti ya situasinya langsung bisa diubah. Tapi setidaknya orang-orang yang punya etos ya, punya kredibilitas yang baik, lebih senang fokus di situ. Lebih senang fokus pada hal yang bisa dipengaruhi daripada hal yang tidak bisa dipengaruhi. Nah, sebab kalau dilihat-lihat ada beberapa level inisiatif. Ini konsep yang sangat baik saya lihat ada di buku ini ya. Jadi Pak Covey menggambarkan ada 7 level of inisiatif. Nah, kita tuh sebenarnya bisa berkaca nih. Kita tuh ada di level mana dan harusnya kita bisa bergerak kemana. Saya overview sedikit ya. Orang yang inisiatifnya levelnya paling rendah adalah orang yang wait until told. Jadi orang yang dia hanya mau melakukan sesuatu kalau dikasih tahu. Jadi kalau belum dikasih tahu, belum dikasih perintah, ya dia tunggu aja. Nggak ngapa-ngapain. Ini yang paling rendah. Nah, tapi sebenarnya sebagai manusia kita dikasih anugerah untuk tidak berhenti di situ. Kita bisa naik level menjadi ask. Kalau nggak disuruh ya nanya. Kok saya nganggur-nganggur aja nih? Kok saya nggak ada kerjaan aja nih? Ya nanya dong, ya kan? Saya bisa punya kerjaan apa? Ya memang nanya-nanya saja itu belum yang paling tinggi, tapi ini lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Nah, di atasnya lagi adalah make a recommendation. Tidak cuma bertanya atau tidak, ya bertanya juga, tapi tidak sekedar kerjaanku apa, saya mesti ngapain, tapi sudah ngasih rekomendasi. Ini kan berarti ada proses berpikir sebelumnya kan, melihat situasi ini kok saya nggak dikasih kerjaan, nggak dikasih peran, kok ada masalah seperti ini, saya assess, ya, saya coba pikirkan, kemudian alih-alih sekedar bertanya, apa yang bisa saya bantu, kita langsung bikin sebuah rekomendasi. Nah, di atasnya adalah I intend to. I intend to itu satu level di atas rekomendasi, bukan cuma usulan yang sifatnya ide, tetapi ini sudah menjadi sebuah ketetapan. Saya pengen berkontribusi dengan ide ini, gitu ya. Saya pengen banget bantuin. Boleh nggak saya ambil peran ini? Jadi bukan cuma kayaknya bagusnya kita bikin program ini deh. Bukan cuma begitu, tapi kayaknya bagusnya ada program ini deh. Boleh nggak saya ambil peran itu? Nah, itu namanya I intend to. Level inisiatif yang paling tinggi lagi adalah ketika kita bisa do it and report immediately. Kita bahkan tidak butuh tidak butuh persetujuan lagi ya, karena kita sudah melakukan asesmen dengan baik, sehingga kita mencoba melakukan, kemudian report immediately. Aku kemarin melihat situasi yang kayak gini, saya coba melakukan ini, hasilnya kira-kira begini, gimana menurut Bapak atau Ibu, gimana menurut teman-teman. Nah, itu namanya do it and report immediately. Nah, lebih tinggi lagi adalah do it and report periodically. Ini mungkin tidak terjadi di semua situasi ya, tapi orang yang inisiatifnya di level ini sangat tinggi ya. Artinya dia itu sangat dipercaya, sehingga dia tidak usah dikasih arahan terlalu banyak. Dia hanya butuh mungkin sekedar approval ya, dia bisa ngerjain idenya, dan reportnya nggak perlu sering-sering juga ya. Nah, yang terakhir adalah do it. Ya, do it itu orang ini sangat kredibel, sangat dipercaya, sehingga nggak ngelapor pun orang percaya gitu ya, atasannya percaya.
Gitu. Nah ini 7 level inisiatif yang mungkin tidak bisa mesti cocok di semua bagian atau semua pekerjaan, tetapi menurut saya gambar ini memberikan ilustrasi bahwa yang disebut sebagai lingkaran pengaruh itu sebenarnya luas, ya. Dan ketika kita fokus di sana, kita bisa paling tidak bergeser 1 atau 2 level inisiatif. Gitu. Itu jangan hanya berhenti di level yang paling bawah gitu ya. Nah tapi betul ya, itu tidak akan terjadi kalau kita fokusnya hanya di lingkaran luar atau viktimisme tadi ya, merasa sebagai korban tadi. Nah sehingga kalau boleh disummary di awal-awal ya bahasan tentang definisi kepemimpinan, kan kita bahas bahwa salah satu definisi kepemimpinan menjadi sentral dari buku ini adalah leadership is a choice, not a position. Maksudnya apa? Kita bisa ada di posisi manapun, ya, kita bisa jadi nggak punya banyak wewenang, tapi kita selalu punya pilihan untuk menetapkan di level mana kita mau punya inisiatif. Di level mana kita bisa setidaknya naik 1 level. Ya kan? Paling gampang memang seolah-olah kita diem aja kalau nggak disuruh. Ya mungkin kelihatannya enak ya nggak ngapa-ngapain nih, wait until truth itu. Tapi sebenarnya kan potensi untuk bertanya itu ada. Ya kenapa nggak nanya? Nah gitu kan. Berarti kan bisa tuh ya di dalam lingkaran pengaruh kita. Sudah bertanya nggak dapat jawaban, kenapa nggak bikin rekomendasi? Gitu kan. Sudah bikin rekomendasi, kayaknya kok belum disetujui. Kenapa nggak dicoba aja dulu bikin prototipe, dicoba aja bikin sesuatu. Kalau teman-teman menonton video ini sekian tahun yang lalu bukan merupakan sesuatu yang di-approve langsung menjadi program ya di Dunamis. Tapi ini sesuatu yang kita coba usulkan, even kita coba buat dulu ya. Kita buat aja dulu, yang ternyata secara bertahap ya, tidak langsung secara bertahap, ternyata yang kita buat mulai ada dampaknya dan mulai banyak manfaatnya ya, baik untuk mengenalkan Dunamis, konten-konten kita, maupun untuk penyegaran bagi peserta-peserta kita. Nah, ternyata makin lama ya kita sudah punya beberapa sumber daya yang memungkinkan ini bisa terus ada gitu. Tapi itu hanya terjadi ketika kita pelan-pelan menaiki level of initiative itu dan tidak hanya berhenti di level yang bawah. Nah, itulah sebenarnya esensi dari modeling ya. Bagaimana kita kemudian mencoba untuk menjadi penggerak dengan cara menggerakkan diri kita menaiki tangga inisiatif. Sampai sini dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.